Geng-geng itu kan biasa kan kelompok yang merasa dia banyak, kuat, superior, lantas bermentalkan mental patungan. Nah, itu yang membuli orang-orang yang dianggapnya lemah gitu loh. Kita tidak boleh tampil dengan performance lembut di depan masyarakat. Jadi kita tampil ya, kata orang sangar ya mungkin sangar, tapi kita hati baik dan tidak punya niatan untuk sombong atau meninggikan diri atau menjaga jarak dengan masyarakat sebenarnya. Keindahan Laut Nusantara memang sangat memanjakan mata ya, Defender. Hamparan pasir putih dan birunya air laut menggoda kita untuk mencoba berbagai hal serta mencari tahu tentang dunia kemaritiman. Selain suasananya yang menenangkan hati, di sini saya juga melihat berbagai wahana permainan seperti banana boat, jet ski, snorkeling, dan masih banyak lagi yang menggoda saya untuk mencobanya. Nah, Defenders, penasaran kan dengan keseruan apa yang bakal saya temui di Pulau Payung Kepulauan Seribu ini? Yuk ikuti saya di Tandem on the Spot! Salam Defenders! Kali ini kita ada di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Payung. Ya, ini indah banget tentunya, kita bisa lihat di sini rame, apalagi weekend ya selalu rame karena airnya bersih. Udah gitu lingkungannya juga bersih banget. Kemudian banyak spot-spot yang bisa kita pakai untuk foto-foto, untuk berolahraga ya. Nanti kita coba lah. Nah, Defenders, kali ini saya nggak sendiri karena saya udah janjian sama salah satu tokoh dari TNI Angkatan Laut yang followersnya banyak banget, lebih banyak daripada Tandev, dan tentu beliau lebih terkenal dong daripada saya. Ya, siapa lagi? Beliau adalah Letkol Edi atau Marine Man 7 yang kalau kita lihat followersnya udah nyampe 700 ribuan, dan beliau ini sangat aktif membagikan konten-konten positif, edukasi, dan juga motivasi-motivasi. Tapi nih sekarang saya masih bingung, dia di mana ya? Kayak kita cari dulu yuk biar kita cepat ketemu. Yuk. Udah berapa lama nih Pak di docking? Kalau docking sih nggak berapa, baru kemarin aja sih. Oh gitu. Karena perbaikan aja sih Pak. Oh, ada yang rusak Pak ini mesin? Enggak, kalau mesin alhamdulillah nggak ada rusak. Cuman ini tritip banyak tritip. Oh iya ya, perawatan tritip ya. Iya. Iya sih. Kalau diselamin malah repot ya Pak, mending diangkat ke sini. Kalau diselamin kan harus pakai alat selam. Nah, kayaknya itu Letkol Edi tuh. Kita samperin yuk. Selamat siang, izin Dan. Selamat siang. Mau saya ganggu nih. Aduh, Apa kabar? baik. Nih, ngapain nih Pak? Lagi bantu Bapak nelayan bersihkan tritip. Kebetulan kan hari ini docking, jadi seharian bersihkan tritip. Habis itu lanjut melaut lagi nanti sore. Oh gitu, saya kira Bapak kesini cuma jalan-jalan. Ternyata bantuin nelayan sekaligus juga. Tapi Pak, kayaknya saya mau ngobrol banyak nih sama Bapak nih. Oh boleh. Gimana kalau kita cari spot lain sambil kita jalan-jalan di pulau ini nih? Ya, ayo. Boleh ya? Ya, boleh. Pak nelayan, saya pinjam Letkol Edi dulu ya. Ya, Pak, Mari makasih ya. Pak, makasih. Ya Pak. Pak, ini ngomong-ngomong pulaunya indah banget ya Pak? Ya, Pulau Payung indah banget. Emang setiap hari ramai kayak gini ya Pak? Weekend paling ramai. Kalau weekday juga tetap masih ada pengunjung. Banyak juga sih. Karena ini termasuk salah satu ikon pulau favorit yang ada di Kepulauan Seribu. Kalau Bapak sendiri tiap hari apa aja Pak kesini Pak? Kalau saya sering sekali. Kadang-kadang bisa hari weekday, bisa weekend. Karena kita kan juga dari Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, kita memberikan edukasi tentang kelautan, seperti misalnya penggunaan apa kegunaannya pohon mangrove, kenapa kita harus menanam pohon mangrove, terus kita melaksanakan transplantasi terumbu karang di seputaran pulau ini, maupun di belakang ada Pulau Payung kecil satu lagi di belakang. Oh jadi Terus, ini pulau Payung besarnya nih? Ini Pulau Payung besar. Jadi pulau ini ada dua, Pulau Payung besar dan ada yang di belakang ini, di sebelah sisi utara itu Pulau Payung kecil namanya. Oh, gitu. Kita di sepanjang itu kita transplantasi terumbu karang. Ya. Kalau Bapak nih biasanya kalau kesini nih Pak, selain liburan biasanya kegiatannya aktivitasnya ngapain aja?
lebih banyak tugasnya sih daripada liburannya. Banyak Karena kita tugasnya. memberikan edukasi kepada, seperti misalnya hari ini kan kita kedatangan tamu-tamu adik-adik dari Kamaira, itu adik-adik yang disabilitas. Jadi kita dalam rangka Hari Anak Nasional ini kita juga mengajak mengopenin mereka untuk bisa sampai di sini. Kita memberikan edukasi tentang kenapa kita harus menanam pohon mangrove, tentang hewan tukik, penyu, edukasi tentang kehidupannya penyu itu. Kita memberikan mereka semacam pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, terus apa yang harus dilakukan untuk kesinambungan biota-biota laut. Berarti hari ini nih acaranya udah mulai ya Pak ya? Sudah mulai. Kamaira tadi ya? Kamaira. Anak-anak spesial yang kita sebutnya ya? Ya, anak-anak spesial. Jadi nanti kita sambil lihat juga Kak ya? Pak ya, boleh ya? Ya, boleh. Ini kita cari spot lain buat ngobrol Ya. bisa ya Pak? Ayo. Ayo. Mari. Yuk kita duduk di sana aja yuk. Nah boleh tuh Dan. Yuk. Bu, permisi ya. Misi ya Bu. Sini ya? Ya. Jadi Pak, tadi kan kita sempat ngobrolin tentang acara Kamaira ya di sini ya. Acara untuk memperingati Hari Anak Nasional, ya kan? Bersama adik-adik kita yang berkebutuhan spesial. Jadi ya memang mereka spesial sekali. Ya, betul. Tapi diperlakukan secara spesial. betul. Tapi nih Pak, kita menganggap mereka ini spesial. Cuman kadang banyak banget di luar sana ya anak-anak ini mengalami bullying gitu ya. Ya. Jangankan mereka yang memang ada keterbatasan dan memiliki kelebihan lain gitu kan. Ya. Kita aja nih yang maksudnya sama ya, normal gitu ya. Lahir dengan anggota tubuh yang normal gitu. Kita masih sering dibully, Pak. Ya. Nah, Itulah yang terjadi. menyedihkan sih. Tapi nih saya mau tanya ke Bapak nih terkait tadi. Kira-kira seorang Letkol Edi nih yang kita tahu sekarang followersnya berapa, Pak? Instagram 725.000. Lebih banyak daripada Tandem. Lebih banyak daripada Tandem ya Defenders. Followers 726 ribuan ya? Ya. Jadi punya followers segitu gimana sih Pak rasanya? Dan apakah kira-kira dengan followers sekian Bapak masih punya haters nggak sih yang suka ngebully? Tetap ada. Tetap ada? Ya. Kita sudah berjalan baik, on the track, tetap aja yang nama bully ya tetap ada. Tapi udah biasa ya Pak ya? Di mana-mana dari sejarah adanya manusia, mungkin pembuli itu memang sudah sengaja diciptakan untuk perimbangan. Dengerin nih pada yang suka bully-bully. Tapi Pak, maksudnya selain dengan followers sekian nih, mungkin Bapak dulu ada nggak sih pengalaman juga dibully gitu kan? Mungkin waktu kecil atau mungkin waktu sekolah, pernah nggak sih Pak ada pengalaman kayak gitu? Oh ada. Dulu saya sewaktu SD dan SMP itu suka dibully juga sama teman-teman saya. Kenapa Pak? Sering. Karena pertama itu kalau saya pikir-pikir ya, kenapa kok saya jadi sasaran bully terus dulu ya? Karena saya tidak suka berkumpul. Sampai sekarang pun kegiatan saya itu pun lebih sering individu daripada berkumpul yang sifatnya lama atau ngegeng gitu loh bahasa gaulnya sekarang. Dulu juga gitu. Sehingga saya sendiri dibully oleh geng. Geng itu kan biasa kan kelompok yang merasa dia banyak, kuat, superior, lantas bermentalkan mental patungan. Nah, itu yang membuli orang-orang yang dianggapnya lemah gitu loh. Individual sendiri atau yang seperti tadi kan kebutuhan khusus yang bisa dijadikan bahan olo-oloan bagi mereka gitu loh. Iya sih. Cuman kalau Bapak spesifiknya nih waktu kecil mungkin atau dulu dibulinya tuh apa? Dikata-katanya gimana Pak? Dulu macam-macam. Pertama saya dicegat rame-rame sama mereka, diambil uang jajan di saku saya. Zaman dulu kan ada uang gambar rumah adat itu uang 100 perak yang koin. Iya. Saya ingat sekali tuh diambil. Padahal saya dapatnya uang jajan saya cuma itu yang saya punyai. Satu koin itu untuk 2 hari. Diambil kan. Terus dibully, ejek-ejek bilang kalau dulu kan saya terlalu putih mungkin ya. Tapi enggak juga, yang bully saya juga putih juga kulitnya. Aduh Pak, insecure saya Pak. Dia bilang, wah lemah ini mungkin kan dipikir gitu. Tapi sebenarnya tidak. Saya tidak menganggap bully itu, kalau bagi saya saat itu ya, saya tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang sifatnya saya down ya, seperti yang seharusnya mestinya. Tapi saat itu saya memang punya support system yang lumayan bagus sih, sehingga saya tidak down dibully gitu. Saya anggap, lu bully gua, ya sudah, nanti gua akan balas lo gitu, dengan cara saya. Lihat dong, sekarang yang dibilang lemah udah jadi tentara. Nah, jadi bulian itu semakin menguatkan ya Pak ya, makin buktian nih gue nih. Ya. Jadi semoga
pengalaman bully Bapak itu ya juga menjadi motivasi buat teman-teman defenders di rumah dan dimanapun berada. Dan tentunya Bapak juga membuktikan dong, sekarang dengan Bapak ikut di kegiatannya Kamaira bersama adik-adik ini, Bapak memberikan dukungan juga nih Pak. Ya. Jadi mereka ngerasa aman, ngerasa dilindungi, dan ngerasa bahwa mendapatkan pengakuan gitu. Salah satunya. Ya. Jadi acaranya sampai kapan Pak? Sampai besok. Besok? Ya, berarti besok. kalau aku baca sih infonya hari ini akan ada main ya, water sport ya? Ya, water sport nanti. Terus besok upacara. Ya. Berarti dipantau terus Pak, dikawal ya Pak? Penutupan, ya. Bapak kawal ya? Ya, insya Allah. Mantap. Kita bersama rekan-rekan anggota Angkatan Laut yang lain itu kita akan melekat selalu dengan mereka. Siap. Nah Pak, ini beda cerita nih. Tadi kita bahas tentang bullying. Nah, saya juga mau nanya nih Pak, ini beberapa hari ini saya lihat rame di sosmed. Oh. Kayaknya banyak nih yang mengatasnamakan Marine Man 7. Oh iya. Itu gimana juga Pak, ya, saking terkenalnya ya Pak? Ya, kadang-kadang saya punya akun fake di Facebook yang dilaporkan oleh para follower saya itu ada 18 gitu loh. Itu fake semua. Terus di TikTok ada 2 atau 3 gitu akun fake yang menggunakan nama saya, akunnya, terus menggunakan foto dan properti video saya. Dan terus mungkin ya saya anggap itu pertama-tama mungkin akun itu memang fans berat dan dengan niat baik mungkin bermaksud untuk membantu men-share untuk ke jaringan yang lebih luas kepada masyarakat ya. Itu motivasi-motivasi yang saya berikan supaya bisa bermanfaat yang lebih banyak ya. Tapi kian kemarinnya mereka yang sudah bisa berkomunikasi dengan saya dari mulut ke mulut ataupun lewat DM ke orang yang kenal dengan saya mengaku bahwa mereka itu ditipu atau diperdaya oleh TikTok palsu itu tadi. Yaitu lebih banyak kaum perempuan sih yang disuruh agak aneh-aneh gitu loh oleh si pelaku yang mengatasnamakan diri saya di akun TikTok itu. Itu saya banyak dengar laporan begitu dan kita udah sebagai seorang prajurit saya melaporkan kepada komando atas tentang permasalahan ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena juga salah satu komennya ada juga yang cenderung indikasinya bisa memecah sinergitas dan soliditas TNI dan Polri. Oh itu iya, dia yang bahaya. sih. Itu kan sudah kriminal, itu sifatnya mengadu domba. Sudah bukan lagi sifatnya akun-akun yang sifatnya mencari keuntungan kecil, tapi ini kan merusak antar institusi kalau dibiarkan. Ya, memang mencoreng nama institusi juga ya Pak ya. Padahal bukan Bapak yang melakukan, tapi Bapak yang kena gitu. Itu artinya Bapak udah terkenal sih itu. Karena kalau belum terkenal belum ada tuh yang bakal pakai foto-foto Bapak. jadi defenders ini salah satu hal yang sangat seru gitu. Karena kita di sini pertama udah untuk agenda bersama Kamaira ya, adik-adik spesial kita, dan juga ada Let Call Edi. Jadi kita nih kayak Tandef ini kedatangan narasumber yang oke punya gitu. Nah tadi teman-teman defenders ini juga sekalian ya kita infoin bahwa kalau nanti ada nih akun-akun baru lagi yang mengatasnamakan Let Call Edi, tolong di cross check dulu ya. Takutnya namanya di sosmed ya Pak, sekarang dihapus 18 ada lagi. Iya kan? Betul. Jadi tolong di cross check dulu ya. Bisa aja itu orang lain yang make. Ya, karena dunia maya ini kan kita tidak saling mengenal, hanya percakapan lewat dunia maya saja, tidak pernah lihat wajah. Itu bisa jadi profil orang lain dengan postingan segala macam yang sifatnya bagus semua, tapi aslinya belum tentu kan seperti itu. Betul. Jadi selain bijak kita menggunakannya, kita juga harus bijak dalam membaca informasinya ya. Jadi nggak semua itu valid ya. Silakan hati-hati, tetap cross check. Oke, ini serius banget kita ngebahasnya. Nah, Pak, selain tadi masalah follower, saya juga mau tanya nih, lebih spesifik ke profesi Bapak nih sebagai prajurit TNI Angkatan Laut ya. Iya. Tadi mungkin Bapak udah sedikit nyentil sih tadi kegiatan Bapak yang Bapak lakukan di sini. Nah, selain di pulau ini Pak, kira-kira apa aja sih Pak rutinitas Bapak yang Bapak lakukan sehari-hari gitu? Di samping tugas pokok saya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, saya juga bekerja sebagai fungsi staf ya di kantor juga. Terus saya juga sering diundang oleh sekolah-sekolah untuk masuk ke sana, memberikan motivasi, live sharing, semacam edukasi juga. Saya mulai masuk ke SMK, SMU, SMA Negeri, terus ke SMP yang hari Kamis kemarin itu, SMP Santo Vincentius. Habis itu dilanjut kegiatan ini di hari Minggu sampai Seninnya lagi. Iya, berarti. Jadi lebih cenderung banyak dari kantor saya itu menugaskan saya
tugas-tugas yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat langsung. Jadi kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Kegiatan Pak ya? sosial. Keren sih. Kita lihatnya Letkol Edi ini yang gagahnya aja, padahal kegiatannya nggak yang strong-strong juga Pak, kegiatannya malah lebih banyak pendekatan kepada masyarakat. Ya, betul. Nah, saya penasaran sih, kalau kita lihat seorang Letkol Edi di Instagram gitu, di TikTok tuh kayaknya framingnya kayak kalau nyampein tuh kayak sahabat, tegas banget. Apa sih hal yang kira-kira teman-teman di rumah Defenders tuh belum tahu tentang seorang Letkol Edi? Hal apa ya kira-kira? Apa? Ke arah Mungkin mana gitu? mungkin kalau nih saya sebenarnya gagah gini, sebenarnya hati saya lembut gitu. Saya suka nangis kalau lihat apa gitu. Apa sih yang kita nggak bisa kita lihat secara fisik, ternyata Bapak punya itu gitu? Sebenarnya kalau hati lembut itu semua prajurit TNI punya hati lembut. Tapi karena karakter kita sebagai seorang pagar bangsa, pembela bangsa, bentengnya bangsa, kita tidak boleh tampil dengan performance lembut di depan masyarakat. Jadi kita tampil ya, kata orang sangar ya mungkin sangar, tapi kita hati baik dan tidak punya niatan untuk sombong atau meninggikan diri atau menjaga jarak dengan masyarakat sebenarnya. Karena itu bawaan tugas. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik. Mungkin kita tuh seorang prajurit berseragam, terus tampilannya memble, ketawa sana sini, cengengesan segala macam. Jadi kita menjaga sikap. Iya, berarti menjaga sikap sendiri itu artinya menjaga nama institusi. Nama institusi juga. Keren. Betul. Oke, ini Pak, sebenarnya saya masih pengen banget nih keliling-keliling di beberapa spot lagi nih buat ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu Bapak mungkin bisa nih kasih gambaran ke Defenders yang mungkin nanti mau liburan juga ke sini nih. Apa aja sih potensi laut yang ada di Pulau Payung inilah? Kita jelasin Pulau Payung dulu ya. Nanti pulau-pulau lain kita datangin next time. Oh, terlalu banyak ceritanya, terlalu panjang. Jadi kita ceritain dulu deh tentang Pulau Payung. Ya, Pulau Payung ini kalau itu ya dari segi destinasi wisata ya itu cukup bagus, itu alam bawah airnya bagus. Jadi kita kalau mau snorkeling, mau diving di sini terumbu karangnya bagus di sekeliling Pulau Payung besar ini. Dan di belakang Pulau Payung besarnya juga ada pulau payung kecil di sana juga terumbu karangnya bagus-bagus juga. Hampir di separuh tempat Pulau Payung besar maupun Pulau Payung kecil ini kita udah tanam transplantasi terumbu karang. Jadi kita taruh substrat di bawah-bawah di dasar laut itu untuk di mana karang itu bisa bertumbuh dengan maksimal di situ. Ya, kita melestarikan, memperbanyak jumlahnya. Jadi kita satu indukan terumbu karang itu biasanya jenis Acropora itu kan kita semacam kita stek ya, kita patahin, kita stek itu, kita pakai kabel tis, kita taruh di substratnya, kita taruh di dasar laut, kita perbanyak dia. Jadi satu indukan itu bisa menghasilkan dipecah itu jadi banyak terumbu karang yang lain. Kita harapkan itu bisa tumbuh maksimal lagi, jadi indukan lagi, nanti kita peranakan lagi. Iya. Jadi itu salah satu jadi kekuatan makin banyak. Kekuatan laut kita juga Pak ya, terumbu karang itu ya? Ya, karena di situ juga tempat bertelurnya ikan. Jadi kita suatu ekosistem itu terumbu karang juga berperan di situ untuk tempat bertelurnya ikan. Jadi kalau semakin banyak terumbu karang, ikan semakin banyak yang bertelur, hasil perikanan juga bisa meningkat. Dan ketahanan pangan di Indonesia juga itu dia. meningkat. Panjang sampai ke situ. Iya, jadi panjang ya. Ternyata tidak hanya sekedar kita lihat keindahannya, tapi juga manfaatnya dan tentunya bagaimana keberlanjutan dari tadi ekosistem tadi ya. Oke. Ini saya tuh sebenarnya agak ini ya saya ketemu dengan Marimen Seven ini baru ini ya kita langsung podcast ya Pak ya, langsung ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah saya kan suka lihat konten Bapak tuh selain konten mancing seru-seruan, saya suka lihat konten-konten motivator. Jadi Bapak sering kasih motivasi. Kira-kira nih Pak, sekarang motivasi yang bisa Bapak berikan kepada Defender atau prajurit-prajurit TNI yang lainnya apa tuh Pak? Dengan stylenya seorang Letkol Edi deh. Kata-kata hari ini. Ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada semua rekan-rekan saya prajurit, maupun adik-adik ataupun anak-anakku sekalian, ya. Satu kata itu mudah-mudahan kita bisa ingat semuanya, yaitu gini: orang lain siapapun boleh saja beropini jelek atau beropini bagus tentang kita atau meragukan kita, boleh, itu bisa-bisa saja. Tapi satu hal yang paling tabu yang tidak boleh dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, yaitu justru kita sendiri yang meragukan diri kita, meragukan kemampuan kita. Itu pesan dari saya.
Keren. Berarti kita harus percaya dengan diri kita ya. Silakan orang lain boleh ragu tentang kita, tapi tidak boleh meragukan kemampuan yang ada pada diri kita. Siap. Nanti kita tulis di sini quotes quotes by Percaya diri Edi. harus tetap tinggi. Siap. Percaya diri, tetap percaya diri. Intinya biarkan orang lain berkata apa, kita sendiri yang tahu potensi diri kita. Betul. Ya. Keren banget Bapak. Terima kasih banyak ya untuk kesempatan hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri nih Pak perbincangan, kita ada salam Defenders nih. Jadi nanti kita tutup dengan salam Defenders ya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan kepada Defenders semua, teman-teman semua Defenders, jangan lupa nanti untuk menyaksikan podcast Tandef. Jadi kita ada dua nih. Pertama tadi yang bersama Letkol Edi ya. Terus yang kedua bersama adik-adik spesial kita. Saksikan di YouTube Gema Post dan ingat kepoin terus sosial medianya Tandef dan cek-cek terus update dari kita karena akan selalu ada konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat setiap harinya. Terima kasih Bapak. Kita tutup dengan salam Defenders. Oke Bapak, salam Defenders. Salam Defenders. Mantap, terima kasih Pak. Wah, saya harus memberi hormat setinggi-tingginya untuk Letkol Edi. Beliau memang betul-betul sosok yang mampu menginspirasi dan memotivasi kita semua ya Sobat Defenders. Banyak nasihat yang bisa saya jalankan di kehidupan sehari-hari, pastinya dari obrolan inspirasi tadi. Saya nggak sabar juga nih untuk menemui adik-adik istimewa kita yang tadi Letkol Edi bilang sedang merayakan Hari Anak Nasional di Pulau Payung ini. Yuk yang penasaran dengan keseruan yang saya dapatkan di Pulau Payung, tetap ikuti perjalanan hebat saya dalam Tandef on the Spot spesial Pulau Payung.